Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang kebutuhan fisiologis. Pada video ini, yang akan dibahas adalah kebutuhan keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs. Nah, berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, kemudian perlindungan struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, kemudian seseorang bebas dari rasa takut dan cemas. Nah, kebutuhan ini, kebutuhan keselamatan dan rasa aman, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman, bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia menjadi lebih baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia membuat peraturan, membuat undang-undang, kemudian mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, kemudian adanya asuransi dan lain sebagainya. Nah, disinilah terlihat bahwa kebutuhan keselamatan dan rasa aman itu mempunyai arti aman dari berbagai aspek, baik aspek fisiologis maupun aspek psikologis. Nah, yang disebut dengan perlindungan dari aspek fisiologis adalah seseorang itu bebas contohnya dari udara dingin, kemudian dari panas terik sinar matahari atau dari udara panas, terlindung dari kecelakaan dan bahkan sampai infeksi. Kemudian, seseorang juga bebas dari ketakutan dan kecemasan. Contoh, misalnya kita pada saat kita akan melewati salah satu jalan, kita misalnya mau pergi ke sekolah. Di jalan yang akan kita lewatin biasanya terdapat orang-orang yang suka jahil misalnya. Nah, maka pada saat kita akan melewati jalan tersebut, biasanya kita ngerasa tidak nyaman. Ya. Nah, kemudian kebutuhan perlindungan diri dari udara panas, kemudian dan kecelakaan dan infeksi harus diingat ya. Ini merupakan salah satu kebutuhan fisiologis. Nah, kemudian di sini juga seseorang harus bebas dari perasaan terancam karena pengalaman yang baru dan asing. Contoh, di sini yang termasuk misalnya kita pindah sekolah. Nah, pada saat pindah sekolah kita akan masuk di lingkungan yang baru. Kita biasanya memerlukan adaptasi. Ingat, adaptasi seseorang itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Nah, demikian untuk yang penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua adalah kebutuhan rasa cinta memiliki, dimilikin ya. Nah, setelah kebutuhan dasar yang pertama dan kedua terpenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Nah, setiap orang ingin setia kawan, benar ya? Dan butuh kesetia kawanan. Nah, ini bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, kemudian ingin punya akar dalam masyarakat. Maksudnya, apabila dia mempunyai kelompoknya sendiri, contoh, kelompok remaja, dia ingin bergabung atau bergaul bersama dengan usia remaja. Dan di dalam kehidupan masyarakat, dia ingin merasakan bahwa dia merasa diterima di masyarakat ya. Kemudian setiap orang butuh bagian dalam sebuah keluarga. Misalnya teman-teman semua atau kalian pasti tahu bahwa di keluarga inti misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, ini mempunyai peranan masing-masing ya, mempunyai bagian dalam keluarga. Misalnya lagi di sini, setiap orang yang tidak punya keluarga biasanya dia akan merasa sebatang kara
ya. Wah, saya kalau punya masalah, saya tidak bisa bercerita kepada siapapun karena saya tidak mempunyai keluarga. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, seseorang yang tidak sekolah, ya, tidak sekolah, dia merasa tidak berharga. Nah, disinilah jadi pelajaran buat kalian bahwa semua orang, ya, semua orang ingin merasa dimilikin, ya, dicintai, disayang, baik itu di dalam keluarga maupun dalam hidup bermasyarakat. Nah, kebutuhan akan rasa ingin dimiliki dan disayangi ini biasanya meliputi beberapa hal. Yang pertama, merasa memberi dan menerima kasih sayang. Nah, jadi kita harus bisa memberikan perhatian, dan setelah kita memberikan perhatian, kita berharap bahwa kita juga ingin diperhatikan. Kemudian yang kedua, adanya perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain. Jadi dalam menjalin hubungan di keluarga atau di masyarakat, di sini harus ada rasa saling memiliki, adanya kehangatan, adanya persahabatan, dan yang selanjutnya adalah mendapat tempat dan diakui di mana? Di keluarga, di kelompok, dan di lingkungan sosial, ya. Nah, kalau ini, ya, kebutuhan akan dimiliki, misalnya jika ada pasien yang dirawat di rumah sakit, maksudnya di sini sebagai seorang petugas kesehatan, kita harus memperhatikan kebutuhan pasien, ya. Kalau misalnya pasiennya kebutuhannya adalah kita lihat dia murung, kemudian sedih, menangis, kita harus cari tahu kenapa pasien ini begini. Oh iya, ternyata dia sedih setiap jam besuk berakhir. Kenapa? Karena dia tidak pernah dikunjungin oleh keluarga. Nah, disinilah kita sebagai petugas kesehatan harus mampu menggali permasalahan dari klien yang kita rawat. Kita tanya, Ibu kenapa bersedih? Kalau dia mengatakan, saya bersedih karena saya tidak pernah dibesuk oleh keluarga saya. Apakah keluarga saya tidak sayang, ya? Tidak sayang kepada saya? Ataukah keluarga saya ngerasa kalau saya ini tidak ada artinya? Nah, perannya seorang perawat di sini adalah kita jangan hanya simpati, kita harus bisa empati ke pasien kita. Kita tanyakan, Ibu, apakah ada kontak atau nomor telepon yang bisa saya hubungi? Jika dia mengatakan ada, nah, actionnya kita sebagai petugas kesehatan adalah kita harus menghubungi keluarga pasien, ya. Baik, cukup sekian penjelasan saya di video hari ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih dan selalu tetap jaga kesehatan.